Jumpa lagi Jagat Review TV. Kali ini kita akan bahas sebuah smartphone yang ditunggu-tunggu, diminta-minta oleh kalian dalam 2-3 tahun terakhir ini. Ya, permintaan kalian kepada Xiaomi untuk menghadirkan sebuah flagship sejati ke Indonesia akhirnya terpenuhi. Ya, ini adalah review Xiaomi Mi 10. Ya, Xiaomi Mi 10 datang dalam kondisi kita semua ada di rumah. Itu juga membuat kenapa saya nggak benar-benar pegang. Jadi saya reviewnya virtual sebetulnya. Nanti saya dibantu sama Gunawan di sini untuk memeragakan dan ngeluarin hasil-hasil tesnya. Tapi saya bisa bahas sedikit dari paket penjualannya dan kesimpulan kami, kesimpulan tim selama penggunaan. Ya, jadi untuk pertama kalinya Xiaomi menghadirkan flagship sejati. Ya, kenapa flagship sejati? Karena ya namanya flagship, kalau benar-benar sejati itu berarti pertama nih kita udah pernah bahas di grup Jagat juga bahwa SoC-nya harus yang paling atas. Kalau udah paling atas baru dia benar-benar flagship sejati gitu ya. Oke, nah ini pertama kali datang nih. Jadi paket penjualan kita bisa lihat di sini ada unit Mi 10-nya, ada adapter charger 30 watt di sini, kabel USB Type-C, USB Type-C itu audio 3,5 mm, ya, ada adapternya di sini, protective cover, kemudian ada SIM card ejector dan paket dokumen. Sederhana banget. Kemudian untuk body kita bisa lihat ini adalah body dari frame aluminium. Sisi depan dan belakang itu dari glass, Gorilla Glass untuk ini ya, untuk pelindung Gorilla Glass 5 di sini tepatnya. Lalu untuk opsi warna yang diuji adalah warna coral green dan ya tentunya akan ada warna lain ya. Dari sisi dimensi ukurannya adalah 162,5 mm kali 74,8 mm kali 8,96 mm dan bobotnya 208 gram. Sebagai catatan ya, walaupun bodinya pakai glass nih ya, depan belakang, desainnya si Mi 10 ini membuat body smartphone itu nggak terasa licin. Jadi ya tim yang nyobain merasa ini nggak licin pada saat dipegang tanpa case. Ini menarik, kita udah ketemu beberapa smartphone bisa melakukan hal ini jadi ya. Jadi pakai glass bukan berarti harus licin, bisa kok gitu ya. Lalu kita lihat di sisi kanan, ini ada tombol power, ada tombol volume up and down di sini ya. Lalu atas ada speaker, ada infrared blaster. Oke, infrared seperti biasa. Xiaomi harus ada infrared. Dan ada mikrofon di situ. Sebelah kiri kosong. Sebelah kiri kosong polos nih ya. Di bawah kita lihat ada speaker, ada mikrofon, ada USB Type-C, ada SIM tray juga di sini. Sayangnya memang SIM tray ini hanya untuk single SIM. Ya, cuma satu SIM card. Mi 10 hanya punya satu SIM card yang datang ke Indonesia. Jadi bisa dilihat ya dari desainnya, Mi 10 ini memiliki stereo speaker. Tidak seperti flagship yang itu ada yang nggak pakai stereo speaker lagi, saya nggak tahu kenapa ya. Jadi speakernya ada di sisi atas dan bawah, jadi ada dua speaker, bukan memanfaatkan earpiece. Jadi earpiece ada yang buat nelfon, tapi speaker juga ada. Di sisi belakang kita bisa lihat ada kamera utamanya, ini cukup menonjol gini ya dari di permukaan sisi belakang gitu ya. Jadi saran kami kalau kalian menggunakan Mi 10 ini pakai casing ya, supaya terlindungi isi kamera itu. Kayaknya sekarang tapi lagi musim memang flagship itu kameranya pada nonjol gitu memang ya. Nah untuk layar ini adalah layar 6,67 inci dot display dengan true color gitu ya. Kata Xiaomi ini best display so far. Jadi ini katanya Xiaomi ini display terbaiknya mereka, layar terbaiknya mereka yang pernah dipakai ya. Panelnya adalah panel AMOLED 3D curve juga di sini. Refresh rate 90 Hz. Nice. Dengan sampling rate di 180 Hz ya. Color gamutnya 100% DCI P3. Ya buat yang nggak ngerti DCI P3 apa, berarti gini, yang bikin game sama yang bikin film itu rata-rata menggunakan color gamut atau sistem warna DCI P3 gitu ya. Jadi ya kalau dia pakai DCI P3 di handphone ini berarti kita melihat gamenya itu sesuai dengan yang membuatnya atau film sesuai dengan yang membuatnya. Membuatnya maunya warna begini jadi begini gitu ya. Dan ini true color, delta E-nya atau simpangan warnanya itu diklaim di bawah 1.1. Ini rendah sekali, ini keren banget, rendah banget. Resolusinya Full HD Plus 2340x1080, rasio 19,5:9 dan dia sudah menggunakan TUV Rainland Low Blue Light Certification.
Nah, untuk brightness, untuk kecerahan layar, ini bisa mencapai 1120 nits di peak brightness. Ini sih terang banget ya. 800 nits itu kita dapat di high brightness mode dan 500 nits itu normalnya. Berarti ini kalau kalian keluar kena matahari terang luar biasa, dia bisa ngelawan, terus tetap nyala gitu, tetap kelihatan. Ini luar biasa di layarnya. Kemudian layar ini juga ada sertifikasi HDR10 Plus dan Mi 10 juga punya always on display, jadi dia tidak pakai notification light. Kalau nyari notification light nggak ada ya. Sebagai gantinya notifikasi yang masuk itu ditampilkan di layar, udah gitu. Jadi ada pakai always on display-nya itu ya. Nah, untuk kamera dia menggunakan dot display ya. Kamera selfie ini ditaruh di punch hole ya, di layar di area kiri atas gitu. Ukuran punch hole-nya ini bisa dibilang kecil, lumayan lah kecil nih. Kemudian untuk fingerprint scanner kekinian sekali under display, dan ini tapi memang bukan yang itu ya, bukan yang pakai frekuensi. Itu dia pakai optical aja ini. Which is biasanya optical ini malah lebih lancar kalau untuk sekarang ini ya. Oke, sekarang mari kita bahas ke kamera utamanya. Dia menggunakan kamera 108 megapiksel quad kamera ya. Sensor pertama adalah 108 megapiksel dengan ukuran 1/1,33 inci. Ini gede, ini sensor gede ya. Dengan dilengkapi dengan lensa 7P di sini, bukaan f1.69, lebar banget ya. Dan ini didukung dengan optical image stabilizer (OIS) ya. Kemudian ada lagi sebuah kameranya lagi yang 13 megapiksel ultra wide angle. Jadi ultra wide. FOV-nya atau field of view-nya itu 123 derajat, ini lebar banget, bukaan f2.4. Ini non autofocus. Lalu kemudian ada depth sensor f2.4 2 megapiksel. Lalu ada macro lens ya f2.4 lagi 2 megapiksel, dan ada di sini ada dual tone LED flash ya. Nah, untuk video dia menyediakan mode 4K 30, 4K 60, 1080p di 30 dan 60, lalu ada 720p di 30 fps juga, dan dia menyediakan AI 8K 30 fps. Yes, bisa 8K. Bukan 24 fps, 30 fps. Luar biasa ya. Sementara itu untuk slow motion tersedia 1080p 120 fps dan 720p 120 fps. Kenapa nggak ada 960 atau 480 fps? Kemudian kita lihat di kamera selfie. Kamera selfie-nya adalah kamera 20 megapiksel f2.0. Untuk video dia sampai 1080p 30 fps atau 720p 30 fps. Kamera ini juga bisa slow motion di 720p 120 fps. Nah, lalu kita masuk ke spesifikasi jerawannya. Dia menggunakan Snapdragon 865. Ya, prosesor 7 nanometer yang baru ini memang ya jaminan kenceng, karena ini prosesor paling kencengnya, terbaiknya dari Qualcomm. GPU Adreno 650, DSP Hexagon 698, AI engine baru, ISP Spectra yang baru, dan dia sudah punya modem eksternal 5G ya. Semua Snapdragon 865 datang dengan modem 5G itu sudah pasti, karena dia tidak punya pilihan untuk pasang modem 4G. Jadi modemnya eksternal tapi nggak ada opsi gitu ya, cuma di luar doang modemnya. Semua modemnya modem 5G. Iya, bisa jalan di 4G, bisa jalan di 3G, bisa jalan di 2G, nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah. Cuma maksimum kecepatannya adalah di 5G. Untuk RAM dia ada 8GB LPDDR5, storage internal 256GB UFS 3.0. Ya, 8256. Nah, gini harusnya 256GB ya. Ini layaklah dibilang buat flagship ya kalau 256. Untuk baterai ya lumayan gede di 4780 mAh. Yang jelas ini lebih besar daripada yang tersedia di Mi 10 Pro ya. Dia mendukung Quick Charge 4.0 dan USB PD 3.0. Dia support triple fast charging 30 watt wired dan wireless. Kemudian charger 30 wattnya udah tersedia dalam paket penjualan. Iya dong, sudah seharusnya begitu. Ya namanya juga flagship. Dan dia juga support reverse wireless charging. Tentunya semua flagship sekarang ya memang sudah support reverse wireless charging untuk ngecharge TWS itu biasanya ya. Dan TWS-nya juga nggak pandang bulu, mau TWS apapun rata-rata yang kelasnya atas sudah bisa di-charge pakai wireless, dan jadi otomatis bisa di-charge dengan si handphone yang satu ini. Untuk OS yang kita uji masih pakai MIUI 11 Android 10. Untuk sensor lengkap semuanya, flagship otomatis semuanya lengkap ya. Lalu untuk fitur keamanan ada in-display fingerprint dan tentunya ada face unlock. Konektivitas wireless kita lihat
dia punya WiFi, bisa sampai AX Wi-Fi 6 ya tentunya 865 Wi-Fi 6 dong gitu ya. Dan ini sudah pakai 2x2 MIMO juga, mendukung multi-link. Jadi dia bisa tuh connect tuh tiga-tiganya tuh ya, Wi-Fi 5 GHz, 2.4 GHz dan jaringan seluler tuh connect bareng-bareng. Itu bisa. Jadi saling mendukung gitu ya. Bluetooth-nya udah Bluetooth 5.1, Qualcomm True Wireless, support Qualcomm True Wireless Stereo Plus. Dan untuk Bluetooth codec itu supportnya lengkap ya, AAC, LDAC, LHDC, LLAC, aptX, aptX HD, aptX adaptif, semuanya deh flagship ya enggak. Lalu kemudian ada NFC ya, jelas flagship harus ada NFC, dan ada infrared. Ini infrared ini khasnya Xiaomi ya. Untuk sistem pendingin dia menggunakan vapor chamber liquid cooling. Ya ini liquid cooling mirip seperti yang dulu juga udah pernah dipakai ya. Cuma mungkin namanya vapor chamber karena sedikit lebih besar mungkin ya, mungkin lebih lebar mungkin dari yang sebelumnya, karena ini katanya ada heat dissipation area 3000 mm persegi. Jadi ini lumayan gede memang. Ya fungsinya ini memang bukan ditempel dia dingin, tapi maksudnya dia itu menyebarkan ke seluruh tubuh si handphone. Jadi penyebaran panasnya itu merata ke semua sisi, tidak ada satu titik yang terlalu panas banget gitu. Jadi lebih cepat dingin, otomatis begitu. Jadi ini gunanya si liquid cooling atau heat pipe ini kalau kita bilang ya. Serahlah namanya mau vapor chamber mau apalah, ini heat pipe lah sebetulnya. Oke, fitur-fitur gimana? HDR kita lihat ini bekerja dengan normal di YouTube kita udah lihat. Lalu ada game turbo, ya ini ada fitur optimasi gaming di MIUI, pengaturannya bisa per game, ini menarik sekali bisa diatur per game. Dan dalam game kita bisa lihat frame rate, kita bisa lihat FPS-nya ya. Walaupun memang harus ditarik manual, jadi nggak nongol terus-terusan, tapi dia harus tarik manual, lagi main game tarik manual, lihat berapa FPS. Jadi paling nggak bisa, kita bisa lihat frame rate-nya bisa gitu ya. Kita langsung masuk aja ke pengujian performance. Kita langsung ke benchmark. Ya, ini ada Antutu 7. Ya, Antutu 7 by default kita dapat 460.721. Gede, memangnya gede banget. Ini skor yang mirip dengan yang kita dapat di Hawaii waktu kita ngetes Snapdragon 865. Kemudian Antutu 8 kita lihat skornya ada di 558.836, 558. Oke, kenceng. Dengan iseng kita masukin ke dalam kulkas dan kita melihat peningkatannya. Hampir 570.000 skornya, 569 kalau kita masukin dalam kulkas. Jadi kalau dingin gitu ya. Ya berarti ini dengan pendinginan kalian masih bisa dapat performance ekstra lagi sebenarnya. Jadi belum mentok nih performanya sebetulnya. Kemudian untuk Geekbench 4 kita lihat di single core-nya itu 4277, multi core di 13220. Lagi-lagi konsisten dengan pengujian sebelumnya. Geekbench 5 kita dapat single core 904 dengan multicore 3305, monster sekali yang satu ini, kencang banget. Kemudian di GFX bench kita lihat ada T-Rex off-screen 1080p, ini OpenGL ES 2.0, kita dapat 202 fps, terbang ini kalau pakai OpenGL yang satu ini ya. Untuk Car Chase off-screen 1080p kita dapat 51 fps, sementara 3D Mark Slingshot Extreme ya, kita dapat graphic score di 8266, yang catatan kita menunjukkan bahwa ini kencang banget memang. Oke, kencang gamenya gimana? Oke, kita coba gaming, kita coba PUBG Mobile. Defaultnya kita dapat ada di HDR Ultra. Iya ini default gitu ya. Lalu kita unlock, kita bisa dapat di PUBG Mobile HDR Extreme dan kita dapat 60 fps. Ya. Kita dapat di 60 fps. Sayangnya dia emang nggak ngelos ke 90 ya. Lalu untuk game Pro Evolution Soccer PES 2020 kita set di high 60 fps, kita dapat 60 fps tentunya ya, mentok. Lalu kita mau nyari apa yang bisa 90-an ya. Oke, kita coba Minecraft ya. Minecraft kita dapat ini bisa 86 sampai 90 fps karena dia tahu layarnya 90 Hz. Jadi Minecraft adalah contoh yang oke banget, dia bisa ngikut ya. Jadi terasa lebih smooth, licin-licin lancar gimana gitu kalau main Minecraft jadinya. Kemudian game lain yang bisa 90 fps adalah Sonic Dash 2, Sonic Boom. Ini juga kita bisa dapat dia 90 frame per second. Kemudian Rockman X Dive ya, resolution high, effect high, shadow on kita dapat sayangnya masih di 60 fps. Lalu kita coba Final Fantasy 15 Pocket ya, kita coba highest quality mode. Nah, ini kita dapat 80 sampai 90 fps. Lagi-lagi kita nemu 90 fps lagi.
Walaupun memang nggak dibilang sebagai smartphone gaming, tapi ya kalau bisa nyampe 90 fps ini rasanya enak loh. Lancarnya tuh agak beda gitu. Lalu kita mainkan juga Shadowgun Legends. Settingannya jangan ragu-ragu, taruh di high settingannya. Kita akan dapat memang naik turun sampai 76 fps, tapi dia bisa naik sampai 90 fps. Jadi 76 sampai 90 fps. Lagi-lagi ini performance-nya oke banget memang untuk gaming. Nah, untuk pengujian kamera kayaknya nggak pas saya yang bawain karena ada Gunawan yang megang smartphone-nya untuk kali ini. Jadi, mari Gun, coba jelasin sedikit kameranya gimana. Oke, sekarang kita akan coba bahas sedikit menu kamera dari Mi 10. Ya, ini adalah menu kameranya, kamera bawaan. Pilihan modenya ada di sebelah kanan. Ya, ini kita lihat dari awal ada slow motion, kemudian ada ini video, foto biasa, kemudian 108mm. Ya, ini untuk mengaktifkan pengambilan foto 108 megapiksel, memanfaatkan semua yang ada di dalam sensornya Mi 10 ini. Kemudian ada portrait, night, ini panorama, dan terakhir ada mode pro. Iya, kita lihat satu-satu mulai dari yang foto. Ya, untuk foto kelihatan di sini ini ada opsi buat memilih lensa. Ini untuk ultra wide, kemudian ini untuk lensa yang 108-nya. Nah, untuk yang ini ada lagi pilihan zoom, cuman zoomnya ini lebih ke arah cropping ya. Dia nggak ada lensa khusus untuk tele, jadi ini menggunakan cropping dari yang itu. Nah, kemudian untuk ada dua kamera lagi, yang portrait tuh yang 2 megapiksel depth sensor tuh menggunakan menu portrait. Nah, ya sementara yang untuk makro itu ada di kiri. Ya, itu adalah kamera makronya. Di sana posisinya. Ini kalau untuk zoomnya sendiri maksimal, jadi dia bisa terus sampai 10 kali. Jadi nggak cuma sampai 2 kali itu aja, yaitu untuk menu zoomnya. Kemudian kalau dilihat di sisi kiri itu ada menu untuk flash, pilihannya auto, on, off, sama torch. Torch itu untuk nyala terus. Kemudian HDR ini ada off, auto, sama on. AI ini otomatis menentukan scene yang cocok untuk pengambilan foto. Kemudian ini ada tadi yang udah dibahas, itu adalah tombol untuk makro. Kemudian ini adalah filter. Nah, ada beautification sama filter. Ya, itu filter dia. Kemudian masih ada lagi beberapa tombol di tombol garis 3 itu. Ini ada tilt shift untuk mengaktifkan mode efek gitu, circle. Ada paralel. Kemudian dokumen ini untuk scanning dokumen. Timer ya sesuai namanya, di pengaturan tombol dari ditekan sampai jepret berapa detik. Google Lens. Kemudian kamera frame ini aspek rasio fotonya. Full ini full screen 19,5:9, 1:1, 3:4, dan 16:9 ini ada. Kemudian straighten nih buat artificial horizon-nya. Kemudian show grid line, ini grid line-nya. Dan terakhir ada setting. Kita lihat dikit settingnya ada apa aja. Settingnya dia ada watermark, kemudian live tips, ini tips-tips untuk gimana caranya, misalnya ada yang salah dengan kameranya, ada tilt lens, orientation, ada flaw dikit di pengambilan foto seperti itu. Kemudian correct distortion in ultra wide ini ada di sini. Kemudian untuk distorsi grup foto, misalnya ada orang-orang di bagian pinggir biar mukanya nggak kena distorsi. Picture quality high, standard, low, ya mending di high aja biar hasilnya pasti optimal. Kemudian ada HIF, ini format foto yang model baru. Untuk masalah kompatibilitas ya ini sebaiknya dimatikan aja. Kemudian ini yang lain-lainnya mungkin yang penting di sini. Nah, ini ada kamera sound bisa dimatikan juga, sama save location info. Oke, itu tadi di foto. Kemudian sekarang kita coba di video. Nah, di video sama, ini ada menu buat zoomnya. Di sini juga. Ini milih lensa. Tapi itu berhubung sama dengan yang di foto, kita coba langsung yang di kiri. Nah, di kiri ini ada flashnya, dia bisa mode torch buat nyalain flash terus-terusan selama perekaman video. Kemudian di sini, nah ini ada satu lagi, ini ada steady video. Ini buat menghasilkan video yang lebih stabil saat perekaman video ya. Tapi dia cuma bisa menggunakan lensa utama, jadi
dia nggak bisa di zoom, nggak bisa pakai yang ultrawide juga. Kemudian 8K, nah ini AI 8K ini bisa menghasilkan video 8K 30 fps. Ya kalau butuh yang resolusi tinggi banget bisa pakai yang ini. Kemudian makro, iya di sini videonya juga bisa pakai makro. Kemudian filter juga masih ada, beauty filter, dan bisa bikin video dengan efek bokeh juga. Nah, lalu ini untuk yang untuk video di tombol garis 3 itu ada beberapa tambahan lagi. Ini ada movie frame. Nah, kalau dilihat kalau pakai movie frame dia akan menghasilkan aspek rasio 2,35:1. Ini disebut seperti yang biasa dipakai di film. Oke, itu movie frame. Kemudian straighten ini sama seperti tadi, ada horizonnya. Kemudian time lapse, ini bisa buat video time lapse. Grid line sama kayak yang di foto, ada grid line-nya. Ini video quality pilihannya di sini, ini resolusi dan frame rate ya. Nih kita lihat ada 4K 30, 4K 60, 720 30 fps, 1080 30, 1080 60 ya. Itu pilihan-pilihannya. Sementara yang tadi 8K menggunakan tombol sendiri. Kemudian ada vlog, ini ada beberapa template buat bikin video-video sinematik ala vlogger seperti itu. Jadi kita bisa aktifkan template yang diinginkan. Jadi ada potongan-potongan videonya itu, jadi ada panduannya bagaimana cara bikinnya kayak gitu. Itu untuk yang vlog. Kemudian kita lihat setting-settingnya. Settingnya cuma ada timelapse intervalnya segini. Kemudian video encoder dia juga mendukung H265. Cuma untuk masalah kompatibilitas kita mending pakai H264. Iya, terus yang mungkin agak penting sedikit di video ini ada anti bending. Ini buat menghilangkan efek flicker kalau misalnya cahayanya nggak sesuai, bisa 50 Hz, 60 Hz atau auto. Oke, itu tadi untuk video. Kita beralih ke ini yang 108 megapiksel. Ya, 108 megapiksel ini settingannya minim banget, yaitu cuman filter sama flashnya nyala atau enggak. Oke, sekarang kita masuk aja ke mode Pro. Di mode Pro ini kita bisa milih lensa. Dia bisa lensa makro, ultra wide sama lensa wide. Wide ini yang biasanya 108 megapiksel ya. Kemudian exposure dia bisa sampai plus 4 dan di bawahnya bisa sampai minus 4. Oke, kemudian ISO dia mulai dari 50 sampai 6400 pilihannya. Shutter speed mulai dari 1/4000 detik sampai dengan ini lumayan panjang, sampai 30 detik. Yaitu untuk mode pengaturan di Pro-nya. Kemudian di sini kita lihat dia bisa juga ngambil foto 108 megapiksel dengan mode profesional ini. Kemudian dia yang menarik di sini bisa metering-nya. Ada center weight, frame of rate sama spot metering. Lalu yang menarik lainnya di sini bisa ada itu focus picking. Jadi bisa lihat di garis-garis di mana fokusnya, hitungannya fokusnya udah dapet gitu, dan juga exposure verification. Nah, kalau exposure verification seperti ini. Kemudian filter juga masih tersedia di mode Pro ini. Ya, kalau soal menu tambahan yang di garis 3 itu bisa milih kamera frame-nya dan juga mengaktifkan mode RAW. Jadi kalau RAW ini dinyalakan warna biru gini, berarti dia mengambil foto dalam format RAW bukan JPEG. Ya, video juga ada mode Pro-nya di sini. Buat zoom-zoomnya. 8K juga masih bisa. Kemudian yang tadi itu. Ya, kurang lebih seperti itu aja menu kamera dari Mi 10 ini. Oh iya, satu hal lagi yang cukup menarik dari mode Pro ini, kita bisa memisahkan antara titik fokus dengan titik metering exposure. Misalnya kita tekan gitu untuk ngambil fokusnya, kalau digeser sekali lagi itu bisa mengambil titik untuk exposure meter. Jadi exposure dan fokus nggak harus satu titik. Ya, kita akan coba tes kamera dari Mi 10 ini. Untuk tes kamera ini kita menggunakan mic dari smartphone-nya ini sendiri. Kita nggak pakai mic tambahan apapun. Gimana suaranya kalau seandainya mau bikin video atau dipakai vlogging? Apakah udah cukup oke? Oke, ini adalah video 1080p 30 fps yang direkam dengan menggunakan kamera utama dari
Mi 10 ini. Ya, gimana kualitas videonya, kemudian kalau seandainya saya coba jalan agak cepat gimana, apakah guncangannya masih terasa atau cukup stabil. Oke, kalau sekarang masih tetap di 1080p, tapi kali ini yang dipakai adalah kamera ultra wide-nya. Ya, begini hasilnya. Ya, sekarang kita naik ke 4K. Ini 4K tertingginya dengan menggunakan kamera utama yang 108 megapiksel tersebut. Oke, gimana hasil videonya? Ya, ini kita kembali nyoba kamera ultra wide-nya, tapi kali ini di resolusi 4K. Ya, gimana hasil rekaman videonya? Ada guncangan-guncangan atau enggak? Harusnya ultra wide sih biasanya cenderung lebih bebas dari guncangan ya. Oke, satu hal yang perlu dicatat dari kameranya Mi 10 ini, dia bisa melakukan pengambilan gambar dalam rasio 2 kali. Ya, walaupun lensanya memang tidak ada yang tele gitu, tapi dia bisa melakukan cropping dari video utama, kemudian dia melakukan pengambilan gambar dalam rasio 2 kali. Ya, ini contoh untuk gambar 1 kali. Ya, kalau ini dengan menggunakan rasio 2 kali. Pengambilan video dengan rasio 2 kali ini berfungsi di semua mode, yaitu mulai dari resolusi 1080p, 4K, bahkan yang AI 8K-nya pun bisa melakukan pengambilan gambar 2 kali ini. Ya, itu tadi hasil rekaman video dengan Mi 10 ini dengan kamera utamanya. Nah, kalau yang ini merupakan hasil dari kamera selfie-nya. Ya, karena kamera selfie-nya memang cuma satu dan dia resolusi maksimalnya cuma 1080p, jadi kita cuma nyoba satu video ini aja. Gimana hasilnya? Kelihatannya lumayan oke juga ya buat sebuah kamera 20 megapiksel ini. Nah, Mi Note 10 ini juga punya fitur yang namanya steady video. Kita lihat yuk perbandingannya gimana kalau steady video ini diaktifkan bila dibandingkan dengan nggak diaktifkan. Oke, terakhir kita mau coba tunjukin ketika kita menggunakan mode 108 megapikselnya. Ya, ini adalah yang perbedaan antara gambar yang ditangkap dengan kamera yang sama sebetulnya. Cuman yang di sebelah kiri itu kita nggak memanfaatkan seluruh piksel yang ada di sensor 108 megapikselnya. Kita gunakan mode biasanya, sementara yang di kanan 108 megapikselnya. Oke, gimana? Apakah ada perbedaan? Oke, jadi sangat menarik sekali ya hasil kameranya. Seperti itu ya, keren ya. Oke, kita masuk ke tes baterai. Ya, kita coba video playback dengan layar 60 Hz. Kita dapat sekitar 24 jam 50 menit, hampir 25 jam. Wow, ini bukan 6.000 baterainya. Ini di bawah 5.000 baterainya ya. Dan kita dapat hampir 25 jam. Ini lama banget sih memang ya.
Sebagai catatan, untuk video playback di 90 Hz, layar Mi 10 ini kayaknya memang cuman jalan 90 Hz kalau aplikasinya memang dukung tampilan 90 Hz. Sementara pada saat jalan pakai video kan ya cuman segitu-gitu ya, cuman 30 fps paling 24 fps. Jadi tetap dijalanin di 60 Hz aja, dia nggak naik ke 90. Jadi hasilnya kurang lebih sama. Kayak nggak ada bedanya gitu. Oke, lalu kita coba dengan game. Kalau game gimana ngabisin baterainya? Ya, game yang kita pilih adalah Final Fantasy 15 ya. Final Fantasy 15 Pocket tentunya ya. Kita main game ini setengah jam dengan layar 60 Hz dan kita dapat penurunan sekitar 7% di baterai ya. Lalu kalau misalnya kita pakai 90 Hz selama setengah jam kita main ya, ini kita dapat penurunan sekitar 9% di baterainya. Jadi memang pakai 90 Hz karena memang tercapai 90 Hz-nya di ini ya, di Final Fantasy 15 akan ada sedikit lebih boros, sedikit banget tapi ya, dari 7% jadi 9% gitu. Sebagai catatan, kalau ini di 60 fps kayak tadi PUBG Mobile, ini nggak akan ada bedanya gitu. Kalau mau jalan 90 sampai 60 nggak akan jauh lah bedanya gitu. Karena ya jalan 60 aja, nggak ada diproses lebih dari 60 frame. Sementara itu untuk charging time 30 watt untuk baterai yang hampir 5000 mAh ini charging time-nya tergolong cepat ya di 1 jam 6 menit. Ya 66 menit ini tergolong kencang sih untuk pengisian. Dari nol ya ngisinya. Nah, sekian banyak kemampuannya ini si Mi 10 ini harganya berapa? Harganya wow. Good news. Xiaomi memilih harga yang miring sekali di 9.999.000 pada saat launchingnya. Ini saya speechless karena ini berarti ini adalah Snapdragon 865 paling murah. Oke, kita lihat dulu, kita recap lagi ya. Ingat fiturnya ada apa aja: Snapdragon 865, storage UFS 3.0, layar HDR10+, color gamutnya DCI P3, perekaman video 4K 60, bahkan ada AI 8K-nya, stereo speaker, saya harus ngulang. Wi-Fi 6, NFC, wireless reverse charging, banyak banget yang lain lagi, ada infrared segala macam ya, ada di situ. Mungkin satu-satunya kelemahan yang saya bilang saya akan miss dari si flagship yang satu ini adalah tidak ada IP rating atau tidak ada rating untuk ketahanan terhadap air. Nah, kelemahan lain itu ya karena single SIM card. Kalau buat saya, personal saya ya, flagship saya nggak pernah pasangin 2 SIM card. Ya biasanya cuma single SIM, kecuali kalau saya lagi dalam perjalanan ke luar negeri. Nah, ini sudah jadi kelemahan si Mi 10. Dan untuk di dalam negeri, orang-orang yang menggunakannya untuk bisnis gitu ya, biasanya banyak yang butuh dual SIM. Bisa jadi Mi 10 nggak terlalu cocok buat kebutuhan seperti ini. Ya, tapi pada dasarnya kalau kalian ingin menikmati sebuah flagship secara maksimum, sebenarnya ya single SIM itu yang paling benar. Kenapa? Karena dual SIM pasti selalu akan menurunkan kemampuan sinyalnya, walaupun kadang-kadang cuma sedikit tapi pasti ada. Jadi kalau mau premium banget emang ya harus single SIM. Cuma itu doang. Paling cuma itu doang. Ya, patut diberi catatan bahwa memang konfigurasi kameranya bukan mentok kanan atau rata kanan seperti yang harusnya dibayangkan banyak orang, karena masih ada Mi 10 Pro di situ. Ya. Tapi mesti lihat secara esensinya bahwa sebetulnya kameranya udah oke banget dan kalian kehilangan apa sebenarnya? Kalian kehilangan kamera tele di sini ya. Yang ya apakah benar kalian kehilangan? Karena sebenarnya sejujurnya pada saat saya pakai sebuah handphone yang telenya panjang-panjang itu, yang paling jarang dipakai adalah tele. Yang paling sering dipakai adalah ultra wide. Dan kamera utama itu yang paling sering dipakai, 2 kamera yang paling sering dipakai. 3 sama selfie. Jadi rasanya keputusan Xiaomi untuk memilih harga yang lebih miring dengan sedikit memilih tipe yang nomor 2 ya, rasanya nggak ada masalah karena kalian bisa menikmati performa yang tinggi di sini ya. Kemudian memang untuk jack audio emang nggak ada, tapi kayaknya semua flagship udah kayak begitu. Setidaknya Xiaomi menyediakan adaptornya, tidak seperti flagship yang lain yang sudah tidak menyediakan adaptornya lagi sama sekali, membuat kita harus beli lagi. Di Xiaomi ada adaptornya. Lalu yang saya agak bingung adalah slow motion terbatas di 120 fps. Walaupun lagi-lagi sebuah fitur yang saya jarang sekali pakai di atas 120 fps, tapi rasanya agak sedikit kurang aja. Ya mungkin ada software update untuk itu, karena yang jelas prosesornya cukup banget, ISP-nya cukup banget gitu ya, nggak ada masalah harusnya.
Nah, di sisi kelebihannya kita lihat layar yang luar biasa bagus, kemudian performa yang tinggi banget dengan SoC Qualcomm yang baru ini, refresh rate 90 Hz yang ternyata irit gitu ya, nggak ada masalah. Daya tahan baterainya oke banget, charging termasuk yang cepat banget ya. Untuk yang hitungan pakai satu baterai ini kencang banget dan chargernya tersedia juga gitu ya. Speaker stereo, lagi-lagi dia mendatangkan sesuatu yang ada flagship yang sudah melupakan ini gitu ya. Entah kenapa ini menarik banget memang jadinya. Dan kameranya ya pada akhirnya ini sebuah kamera yang plus point. Ini karena kamera oke banget, khususnya untuk kamera utama ini oke banget. Video 4K 60 dan 8K, 4K 60-nya bagus banget dan 8K di ruangan yang terang ini oke sekali gitu ya. Dan konektivitasnya juga luar biasa smartphone yang satu ini. Pada akhirnya saya harus bilang terima kasih Xiaomi sudah menghadirkan flagship sejati kalian akhirnya ke Indonesia. Saya tidak ada masalah dengan tidak dapat tele karena ini oke banget udah. Mungkin nextnya kalian mau nambahin IP rating, tapi ini berlaku buat semua semua Mi series mungkin gitu ya. Sisanya premium. Dan lagi-lagi terima kasih sudah menghadirkan Snapdragon 865 paling murah di awal 2020 ini ke Indonesia. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.